eh, selamat pagi. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana membuat aplikasi OpenCV dan face recognition dan Pickle tentunya, tapi menggunakan Raspberry Pi dan menggunakan Python CGI gitu ya. Yang CGI bukan computer graphic, ada apa untuk film itu, tapi Common Gateway Interface ya itu. Ya di video sebelumnya tentang CGI saya lupa jelasin CGI itu apa ya. Oke, nah di sini ini ya saya mau tadi akan membuka ini gitu ya. Ini hasilnya. Oke, di sini bisa kita ini ya apa namanya ya face detect ya .html ya. Artinya ini ya kalau jika diklik ini ya dia akan um, menyalakan ini ya, menyalakan itu dan itu kedetek wajah saya gitu ya, detek wajah saya. Jadi kita mulai dari face detection dulu. Artinya ini familiar dengan ini ya, video sebelumnya yang khusus untuk OpenCV secara umum aja gitu ya. Ini seperti ini dikenalin gitu jadinya kayak pakai kacamata ya beneran ya kacamata. Kayaknya kita coba bahas codingannya. Ini codingannya ini terdiri dari dua ya. Satu halaman HTML dan jQuery-nya, lagi satu halaman Python CGI-nya gitu ya. Kita mulai dengan deh. Kita yang sederhana dulu ini ya. Ini sama ya, jQuery.min.js kita import di header ya. Head, sorry, header beda lagi ya di dalam body kalau header. Oke, ini jadinya ini style yang tidak menyenangkan yaitu ini ya, tidak menggunakan button ya, tapi menggunakan heading 3 untuk sebagai tombol gitu ya. Jangan dicontoh ya karena saya malas saja. Oke, intinya ini H3 on click ya, semua H3 diklik dia akan mengaktifkan ini. Ini pakai IP statis tapi nanti kalau ini sebenarnya bagusnya diganti dengan PHP sehingga bisa menggunakan variabel server untuk mendeteksi server address ya, itu sebenarnya harusnya ya. Tapi ya, malas saya gini ini nggak usah dulu ya. Oke, ininya CGI bin jadinya supaya ini bisa nyala di semua mungkin ya ini ya. Kalau ini misalnya kalian coba bukan di Raspberry Pi di komputer masing-masing, ganti aja dengan localhost, selesai masalah ya. Oke, ini di sini dia mengirimkan jepret titik 21 ya. Ini karena nanti di script penerimanya yang penting nggak jepretnya nggak kosong, dia akan melakukan pemotretan gitu ya di sana. Ini ya ininya Viola P ya sana ya itu hasilnya ditampilkan ya seperti itu. Dan mengganti isi dari div result ini dengan apapun yang di print dari Viola P ya sana seperti itu ya. Sekarang kita lihat script Pythonnya ya, sangat familiar kalau kalian nonton video sebelumnya ya. USR ini kenapa nggak pakai ini aja, oke. Nah itu ya, jadi lebih baik ini apa namanya uh, ketik atas sampai puas gitu ya adalah shell user ya. Oke, nah ini kita bisa lihat ya. Di sini kita OS, CGI, untuk mengaktifkan CGI ya. Kalau yang lupa lihat video sebelumnya tentang CGI Python, OS kita gunakan untuk mendapatkan server address ya, karena kita memerlukan IP addressnya ini. Nah ini juga harus kita lakukan di PHP. Tapi kayak kok malas kayaknya ngakses PHP hanya untuk dapat di IP servernya gitu ya. Oke, itu. Nah, di sana ya di lokasi supaya kita nggak usah ngetik yang panjang ini berkali-kali ya. Ini headingnya ya. Sini kita load ini ya front face sama eye ya di sana. Itu ya di sini seharusnya apa ya? Sekali-kali coba yang lain kayak gitu tapi ya nggak usah ya. Yang masih jalan kok yang pasti ya. Ganti dengan mouth, nose dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Jadi sini untuk menangkap formnya ya, formnya ini bisa berupa get, bisa berupa post apa aja gitu. Jadi sama kayak PHP 4 ya. Gitu. Oke ya sini jepret ya, salah jepret nanti
mendefinisikan objek kamera, brightness 70 supaya lebih ya bright gitu. Kontras 30 ya, terus capture disimpan dulu. Nah di sini kita nggak pakai ini ya, computer vision untuk melakukan gambar supaya lebih ringan gitu ya, supaya lebih ringan. Karena kalau pakai itu suka bermasalah gitu ya ketika diakses di CGI, sehingga kita mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya di sini. Oke, baru dibaca, setelah disimpan baru dibaca dan dipisahkan per grey-nya gitu. Sisanya sama dengan video sebelumnya. Ya silakan tonton video sebelumnya yang secara membahas OpenCV. Sana ada penjelasan script ini gitu ya. Nah di sini dia akan memprint face-nya gitu ya, face sebanyak yang ini ya. Oh ya, saya lupa ini ya, saya lupa apa namanya, uh, ini ya, ngeprint hasil cropnya gitu ya. Jadi coba kita ini ya, hasil cropnya. Ya, oke, oke ini ya. Ini kemungkinan hanya satu, itunya bisa kita. Sebenarnya kita harus pakai loop ya sebanyak FC yang terakhir gitu ya. Tapi ya saya tahu ini cuma ada wajah saya itunya. Ini ya, kita pastikan face null.jpg. Oke. Nah, itu kita bisa print lagi satu yang sudah hasil cropnya. Crop apa enggak itu? Kita bisa klik lagi di sini gitu ya. Gini ya, sambil menunggu ya. Oke. Oke, ya di sana ya. Jadinya sini hasil ini ya, hasil cropnya muncul lagi gitu. Nah di sini ada sedikit masalah kita menggunakan Python ya. Ini sering sekali gambarnya tidak ini ya, tidak otomatis terupdate ya. Ini kalau misalnya kita ini yang terbaru tapi ini masih gambar yang lama ya. Itu sebenarnya bisa diatasi dengan mendisable case-nya ya. Karena ini dianggap halaman HTML. Sebenarnya ini kalau kita ganti dengan PHP mungkin seharusnya ini, tapi saya kadung mulai rekaman video sehingga ini ya lupa bahwa kalau dia halaman HTML otomatis ke case karena dianggap sebagai halaman statis. Nah, tapi sebenarnya ini jalan kok ya, jalan sebenarnya ini ya. Ini hasil. Kenapa ini hasil cropnya beda ya? Karena casingnya itu ya, di case dia, ya, di case. Nah seperti itu, ini bisa langsung otomatis di crop ya wajah saya gini ya, ininya itu. Ini bisa langsung digunakan untuk data training ya sama. Ya tanya Pak Bimo atau Prof Asa di sana. Ya, oke, itu ya, saya bukan orang computer vision jadi jangan tanya algoritma ke saya kalau berhubungan dengan computer vision. Kalau algoritma berhubungan dengan big data silakan datang ke saya, atau algoritma yang diterapkan di IoT silakan datang ke saya, tapi algoritma computer vision jangan tanya detail ke saya. Saya di sini ini karena kemarin banyak yang nanya aja ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba yang face recognition ya. Record yang tidak menghasilkan apa di sini, ini ya tidak ada manualnya ya, itu karena saya buru-buru ya, harusnya ini ada manual. Kalau bingung kan kalau dikasih halaman form seperti ini. Di sini kita simpan nama orangnya gitu ya, nama orangnya, terus klik simpan ya. Sebenarnya bisa kita bikin halaman loading tapi ya itu lagi, sekali lagi saya malas ya. Oke, ini karena kita loading library face recognition yang lumayan berat ya, ratusan megabyte, jadinya ini ya agak lama loadingnya ya. Ini kalian was-was kan kalau misalnya halaman webnya tidak ada respon gitu ya. Oke, nah, mulai nyala ya. Oke. Oke, nah itu ya baru muncul ya. Foto sudah disimpan dengan nama Wira itu ya. Intinya itu saya lagi megang mic ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ini ya, kita sekarang lakukan tes ya. Tes ini boleh kosong sebenarnya kalau tes ya. Oke, di sini kita lakukan pengenalan ya. Ini siapa? Kita ambil foto lagi satu, itu siapa gitu ya. Oke. Nah, ini juga nunggunya lama ya, karena face recognition lama. Di sini ya maklum, ini Raspberry Pi 3, RAM 1 GB ya, sedikit ini. Dan kita menggunakan foto yang
besar. Oke, ya. Jadi udah kedetek. Nah ini juga kayaknya foto lama ya. On a new tab ya. Foto yang sebenarnya adalah oh sama bener pas berarti. Ya. Ininya ini ya. Sendangan true ya. Berarti foto yang baru. Mirip-mirip ya foto saya. Ya, ya jelas lah. Seperti itu ya. Ini dideteksi foto true. Ini saya lupa ya. Sebenarnya ini dia akan menyimpan lebih dari satu. Di sini hanya cuma menyimpan satu. Saya maunya menyimpan foto Keanu Reeves dan Christian Bale tapi apa namanya ternyata ini karena kualitas kameranya tidak terlalu bagus sehingga tidak bisa dia mengenali wajah dari layar HP. Tapi sebenarnya itu adalah bagus ya karena berarti tidak bisa ditipu gitu ya. Jadi semakin bagus kamera itu mungkin semakin mudah ditipu karena dia bisa mengenali wajah di handphone dan sebagainya gitu. Tapi ini ya seperti itu. Oke, itu di sini ya bisa kita lihat ya. Oke, nah sekarang kita bahas gimana kode ini bekerja kan gitu ya. Gimana skripnya bekerja gitu kan ya. Jadi pertama kita bahas halaman HTML-nya juga ya pastinya. Nah di sini, nah tadi kita di sini akhirnya kita pakai button ya tadi. Ya. Ini kita pakai button ya itu. Jangan kita pakai submit supaya ini ya kita kompatibel dengan jQuery gitu ya. Ini sebenarnya kalau dikasih Bootstrap mau good looking sedikit halamannya tapi malas lagi sekali ya. Ya kalau kalian ada waktu tolong ini halamannya dipercantik gitu ya. Oke, itu ini sini teks nama ya. Kelas nama. Ini sini nggak usah pakai name sama dengan nama gitu, nggak usah karena kita yang kita gunakan adalah kelasnya ya sebagai ini. Jadinya atribut dari form itu kadang nggak ada gunanya kalau dalam jQuery gitu kan ya. Oke, simpan sama tes itu ya sana. Di sini ada dua trigger ya. Jadi trigger pertama simpan dia akan ini ya, akan mengirimkan variabel JSON ya, berupa simpan dan nama ya. Ya, dipanggil berdasarkan kelasnya, tapi kalau untuk yang nama dia berdasarkan value-nya di sana ya. Gitu ya. Oke, itu dia di sini harus mereplace data ya. Oke, seperti itu. Ya, di sana ya. Oke, di sini habis itu ini ya. Yang tes dia tidak mengirimkan nama, hanya jepret tes gitu aja ya. Ini ganti aja namanya dengan submit atau apa gitu ya, atau kirim atau apa gitu. Kebiasaan pakai ini. Malas ngubah nama variabel jepret tes gitu ya. Sana done gitu ya. Ininya itu. Ini ya pemicu adalah value daripada jepretnya itu sendiri. Di sini tidak ada kata simpan sama tesnya. Ini yang dalam ini nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Yang simpan adalah di sini ya. Pemicunya ini simpan dan tes di sini plus variabel JSON yang dikirim. Ini namanya JSON ya, ini namanya JSON. Bagi yang nggak ngerti JSON, harusnya ngerti sih dapat mata kuliahnya Pak Saf kan ya. Kayak itu ini ya jepret tes sama simpan. Kenapa saya nggak pakai mouse, pakai kursor? Ini ya, seperti itu ya. Itu. Ya jadinya kadang saya ini ya daripada pakai Jupyter Notebook lebih nyaman pakai Nano ini karena dulu apa ya saya kurang lebih 3 tahun kerjanya beginian gitu ya kadang itulah kalau lama di goa begitu ya seperti itu ya nyaman batu ya oke itu ya jadinya di sini sekarang kita bahas ini ya bahas ininya yang face record ya kita bahas script ini ya di sini kita ini sama ya nggak usah jelasin lagi ya. Seperti di sini kita nggak menggunakan OpenCV tapi kita menggunakan face recognition dan di sini kita server address karena kita nanti menampilkan foto juga di sana ya. Oke, itu di sini kita karena di sini ada 2 kali pemotretan yaitu pemotretan untuk menyimpan gambar untuk mengenali itu foto siapa gitu ya. Jadinya di sini daripada kita ngetik berapa nih 4 baris ini 2 kali ya. Dua kali lebih baik kita simpan dalam function itu fungsinya function ya don't repeat the code gitu ya konsepnya ya dia sana simpan ya sini ya dia lebih codingannya ini sama dengan codingan
pickle save ya di video selanjutnya. Kalau lupa buka lagi itu. Nah, bedanya di sini kita kalau di sana kan kita pakai WB ya. Sana kita di sini kita pakai AB. Nah, WB itu write, jadinya dia kalau jika filenya ada dia akan di truncate atau dikosongin dulu baru ditulis dari nol. Tapi kalau di sini kita menggunakan AB, artinya apa namanya, append ya. Append jadinya di sana akan ditulis di bawah, paling bawah, jadinya dia akan menambah ya, akan menambah, sehingga di sini kita bisa menyimpan foto kita sebanyak-banyaknya untuk training set ya. Dan juga kita bisa ini ya, apa namanya, menyimpan banyak foto orang gitu ya. Jadi misalnya bisa kita buat aplikasi untuk menyimpan wajah seluruh keluarga, sehingga gerbang rumah hanya kebuka ketika ini ya, wajahnya dikenali gitu ya, anggota keluarga. Nah, tapi kalau mau bikin seperti itu, mahalnya di mana ya, bikin ini ya, gembok yang menguncinya gitu ya, sama sumber kelistrikannya, sama bahaya kena hujan dan sebagainya gitu ya. Ya lebih bagus mungkin pintu gerbangnya kebuka otomatis, tapi kalian akan memerlukan daya dan ini ya, motor dengan tegangan yang lumayan tinggi, jadinya ngabisin listrik banyak banget gitu. Jadinya banyak sekali kendalanya. Tapi untuk membuat trigger sebenarnya sangat mudah gitu ya. Gitu. Jadinya itu jawaban saya bagi yang mungkin nanya, kok rumahnya saya nggak ada gitunya ya? Karena itu mahal buat pintunya, bukan buat triggernya gitu ya. Oke, nah di sini kalau sudah semua ya disimpan atas nama ya, nama tadi, dan ditampilkan gitu ya, untuk meyakinkan kan gitu ya. Nah, itu yang kalau yang simpan ya, simpan di sini, jadinya nanti di Always encoding di key-nya itu berdasarkan text box ini ya, input dari namanya itu ya sana. Terus kalau ini ya tes ya, tes untuk mengetesnya selanjutnya ya. Tes ini, dan di sini kita baru menggunakan NumPy ya, sengaja saya tampilkan NumPy. Sebenarnya ini juga sebaiknya face recognition sama ini ya, supaya nggak bloodnya loading. Di sini kita kasih if ini ya, apa namanya, jepret inform gitu ya, sebenarnya itu bisa juga kita bikin ya, seperti itu ya. Lihat contoh codingan yang sebelumnya, sehingga dia akan meload dua library itu kalau ada tombol dipencet gitu, sehingga apa namanya, loading pertama itu nggak berat gitu ya. Karena berat banget ini loading face recognition. Kalau load OpenCV itu nggak berat ya gitu. Ya sebaiknya kita jangan pakai face recognition ini, tapi ini ya, pakai face yang di crop menggunakan hard cascade, terus di encoding sendiri menggunakan algoritma yang lebih sederhana. Dan itu ya, untuk melakukannya silakan hubungi dosen lab 1 jangan hubungi saya ya, yang lebih detail ya itu. Oke, itu ya di sini ya. Di sini kurang lebih sama dengan video sebelumnya ya. Sini RB ya, red talk ya berarti. Oke, sana lokasinya ini kita ganti, bedain namanya ya. Samain namanya boleh, karena yang digunakan adalah dataset face.dat, bukan fotonya. Fotonya musnah, hilang kemana nggak masalah, karena yang diperlukan hanya encodingnya, dan fotonya nggak diperlukan lagi ya. Nama boleh, tapi saya tambahi tes ya, untuk supaya ya ada kenangan lah gitu ya. Oke ya. Ya buktinya nanti kalau ini disimpan, fotonya berganti-ganti, foto wajah orang yang berbeda, tapi encodingnya orang yang berbeda ya. Seperti itu ya. Di sana dia menampilkan hasilnya dan fotonya siapa ya. Ini sebenarnya bisa diganti dengan ini ya, diganti dengan nol ya, nol gitu ya. Jadinya yang pertama dan ini ya, dan pertama juga gitu ya, karena nanti berisi tuple ya, tuple nama orangnya dan true atau false nya gitu ya. Ini semua dicek ke semua gitu ya sana. Oke, nah itu barangkali untuk ini ya, untuk semua ini. Nah, apa namanya, saya kenapa di sini berupa ini ya, berupa halaman web yang hanya melakukan pengecekan, tapi karena Raspberry Pi lebih cocok digunakan untuk itu. Kalau misalnya untuk ini, karena ini kan mesin ke mesin ya, bukan seperti CCTV yang diawasi oleh manusia juga gitu ya.
Jadinya sebaiknya seperti itu, dan kalau misalnya dibuat live streaming bisa saja gitu ya, tapi ya lumayan berat dan membebani Raspberry Pi-nya gitu, kurang cocok sebenarnya gitu ya. Karena Raspberry Pi-nya dibebani web server juga gitu ya. Dan bisa kita simpan database. Jadi banyak yang bisa lakukan di Raspberry Pi, jangan dibebankan untuk live streaming dan sebagainya gitu ya sebaiknya. Mungkin kalau menggunakan Raspberry Pi 4 dengan 4 GB mungkin masih bisa, tapi itu ya ada isu cepat panas dan lain-lainnya juga. Oke, itu barangkali ya. Ya, ini jadinya sebenarnya semua script OpenCV itu bisa jalan di Raspberry Pi ya, tapi ini harus menggunakan apa namanya VNC atau monitor khusus Raspberry Pi kalau melihat hasilnya, sehingga di sini kita menggunakan web supaya bisa kita remote dari mana saja gitu ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Ini mungkin terakhir ya tentang Raspberry Pi ya, karena udah terlalu kebanyakan Raspberry Pi videonya ya. Oke, sampai jumpa.